Ini kan saat ini dengan semakin ketatnya persaingan di industri manufaktur, ini dari Cokro Group sendiri apa saja strategi yang saat ini tengah dijalankan untuk mempertahankan daya saing Pak? Termasuk ini bagaimana Cokro Group menghadapi serbuan kendaraan impor nih, khususnya dari China. Saat ini sudah banyak ya Pak ya? Ya, jadi memang karena yang tadi seperti saya sudah katakan, memang Cokro ini kita selain manufaktur kita juga ada di jasa servis dan pembuatan. Jadi memang kalau untuk jasa servis dan pembuatan, ya sekarang kita selalu meng-upgrade SDM kita untuk mereka lebih updated. Terus kita meng-upgrade juga mesin-mesin kita yang tadinya manual menjadi CNC komputer. Nah, kalau di dunia manufacturing, ya eranya sekarang udah menjadi robotik. Ya, suka nggak suka untuk membuat produk kita menjadi lebih efektif, kita sudah mulai membuat line-line dengan robotik system. Ya memang itu adalah salah satu cara kita untuk tetap efisien. Karena kan di era sekarang ini teknologi itu benar-benar merupakan sebuah senjata untuk kita bisa membuat satu produk lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas, lebih tinggi. Jadi ya sekarang itu yang kita lakukan, dan memang program-program ini udah kita lakukan dalam 4 tahun terakhir. Ya, jadi memang ketika serbuan dari produk Cina ini, ya memang kita tahu bahwa produk mereka murah. Tapi memang kita selalu mengutamakan kualitas supaya kita bisa tetap bersaing di era yang lagi kompetitif ini. Ya, jadi ya seperti tadi saya sebutkan di awal, kenapa kita memilih barang presisi. Karena kalau barang presisi ini kan dalam arti lebih ada value-nya ketika kita menjual ke customer kita. Berani bersaing ya Pak ya? Oh, harus berani dong. Tapi ini kan sekarang kan banyak kendaraan dari China yang bangun pabrik nih Pak di Indonesia. Ini seperti apa peluang Cokro mungkin untuk masuk nih, atau bagaimana melihatnya? Peluang itu memang kita selalu ada. Jadi kan pasti pemerintah akan menggaungkan TKDN. Setiap kali peluang itu ada, pasti selalu ada peluang buat kita. Karena kalau kita belajar dari histori, ya pertama kali kita mulai mengerjakan komponen itu sebetulnya era 80-an, ketika waktu itu sedang digaungkan alat pertanian. Waktu itu Indonesia masih mengimpor alat pertanian, tapi kan pemerintah waktu itu harus membuat alat pertanian secara lokal. Nah, jadi kesempatan itu adalah kesempatan kita untuk membuat komponen-komponen untuk alat pertanian itu. Demikian juga motor. Ya kalau dulu kita tahu motor CBU, tapi ketika era 2000-an, ya motor sudah mulai membuat pabrik-pabrik lokal, di mana sampai hari ini kita juga membuat kesempatan untuk membuat produk-produk itu. Jadi saya rasa selama memang TKDN ini berjalan, pasti kita selalu mendapat kesempatan, dan apalagi teknologi yang kita buat untuk barang ini sudah cukup mumpuni ya, karena terbukti kita bisa mengekspor ke Filipina, ke Vietnam, berarti produk kita sudah diakui oleh dunia luar juga. Oh, berarti memang kalau dari Cokro Group ini melihat kebutuhannya apa ya Pak ya? Kalau khusus 2 roda kita lihatnya sudah ekspor market, karena kembali lagi kalau sekarang kan Indonesia ini sudah merupakan pengguna roda 2 terbesar lah, dan motor ini kan pasti akan dipakai di negara-negara berkembang. Nah, memang sekarang target ekspor kita yang utama adalah Filipina. Kenapa Filipina? Karena kan Filipina ini sekarang memang mereka lagi develop, dan mereka juga negara berkembang di mana kebutuhan roda 2 itu pasti amat sangat tinggi. Jadi ya itu yang kita mau targetkan untuk growth-nya kita ke depannya. Oke, berarti udah memperluas atau melebarkan sayap lagi ya Pak ya? Iya, kira-kira demikian. Nextnya habis Filipina apa nih Pak? Kalau habis Filipina, terus terang pasti kita lari ke negara-negara seperti Kamboja dan yang lain-lain. Negara-negara berkembang di Asia Betul. terutama ya?
Karena setiap negara berkembang pada umumnya pasti mereka akan punya kebutuhan atas transportasi. Dan transportasi yang achievable, yang paling murah ya motor. Motor, roda dua ya? Iya, betul. Oke. Nah ini kalau saat ini Pak, dengan perkembangan teknologi produksi yang sangat cepat nih, ini akhirnya bagaimana Cokro Group memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan ini memiliki kompetensi yang relevan dan juga up to date Pak? Jadi kalau sekarang memang kita mengadakan training berkala. Dan juga karena perusahaan kita ini bukan perusahaan yang muda, ya sudah bisa dikata perusahaan matang. Regenerasi ini penting, di mana yang senior worker kita yang memang mempunyai skill tinggi, mereka udah mulai hands over ke yang lebih muda-muda. Tapi kembali lagi, SDM yang sekarang ini mungkin agak berbeda dengan SDM sebelumnya, karena SDM sebelumnya mungkin mereka masih berhubungan dengan mesin manual, yang komputer yang mungkin belum secanggih seperti sekarang. Tapi era sekarang kan mesinnya lebih canggih, komputernya lebih canggih. Jadi yang regenerasi berikutnya mungkin selain skill juga istilahnya inovasi yang mereka lakukan, karena tools-tools ini membuat mereka bisa inovasi. Dengan ada AI, itu kan membuat mereka kerja juga lebih cepat lah. Kalau dulu kan mungkin kan mesti buka buku Masih ke manual ya, Pak, perpustakaan, ya kira-kira gitu. Nah jadi pasti arahnya kita sekarang lebih ke, ya kalau dulu istilah kata, dulu istilahnya kita butuhkan otot, sekarang kita butuhkan otak. Otak, Iya. dari otot ke otak. Betul. Oke Pak, tapi kalau misalnya tadi kan Bapak sempat berbicara tuh ini sekarang udah rata-rata udah ganti robotik ya Pak ya, sistemnya seperti itu. Nah itu sebenarnya menekan cost juga nggak sih Pak dengan adanya robotik itu Pak? Jadi sebetulnya dengan ada robotik ini secara nggak langsung kita mentransisikan perusahaan kita yang tadinya padat karya menjadi padat modal. Karena kan kita tahu kalau dengan robotik itu pasti investment atas sistem, mesin, line, nah itu kan semuanya berbeda dengan kebutuhan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi memang dengan adanya sistem robot ini ya selain mempercepat konsistensi dan juga ya bisa membuat produk ini menjadi lebih stabil secara output. Oke.